Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman para pejuang sukses dimanapun Anda berada? Pada video sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana merumuskan visi dan tujuan sukses Anda. Dalam video kali ini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana kita membuat satu perencanaan untuk meraih kesuksesan Anda. Langkah-langkah merencanakan kesuksesan Anda. Saya ingin mulai dari satu pernyataan seorang motivator sukses dari Amerika, Brian Tracy, yang mengatakan bahwa salah satu problem penting yang dihadapi oleh orang yang belum sukses adalah adanya ruang kesenjangan atau gap antara posisinya yang sekarang, posisi dia sekarang ini, dengan tujuan sukses yang ingin dia capai. Nah, ruang atau gap antara dirinya dengan tujuan sukses yang ingin dia capai itu harus dia isi dengan membuat perencanaan, planning, step-step yang harus dia lakukan ya, untuk mencapai kesuksesan yang dia damba-dambakan. Mengapa perencanaan penting? Karena ketika Anda sudah membuat perencanaan, Anda berarti memiliki guidelines, satu rambu-rambu panduan yang akan menuntun Anda untuk meraih kesuksesan itu. Ada yang mengatakan bahwa dengan membuat perencanaan sesungguhnya Anda sudah memperoleh 20% keberhasilan Anda, 20% kesuksesan Anda. Nah, apa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuat perencanaan itu? Paling tidak ada 6 langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuat perencanaan sukses. Yang pertama adalah Anda harus merumuskan tujuan sukses Anda secara lebih spesifik. Kalau kemarin dalam video sebelumnya kita bicara tentang tujuan yang sifatnya mungkin terlalu umum. Tetapi ketika Anda sudah mau membuat perencanaan untuk meraih tujuan sukses itu, maka Anda harus, langkah pertama Anda harus membuat rumusan tujuan itu menjadi lebih spesifik. Saya ambil contoh. Kalau Anda seorang mahasiswa ingin studinya sukses, Anda mahasiswa strata 1 ingin sukses, misalnya tujuan Anda adalah bagaimana saya bisa studi tepat waktu dengan prestasi yang tinggi. Nah, studi tepat waktu itu harus dirumuskan secara spesifik. Berapa tahun tepat waktu itu? Berapa bulan misalnya? Oh, strata 1 misalnya saya ingin studinya tepat waktu tapi agak lebih cepat, misalnya 3 tahun 8 bulan. Nah, jadi spesifik 3 tahun 8 bulan atau 8 semester. Lalu prestasi yang tinggi itu pastinya berapa? Itu juga harus spesifik. Misalnya IPK, indeks prestasi kumulatif Anda 3,8 misalnya. IPK terakhirnya 3,8. Nah, itu spesifik. Atau Anda yang ingin sukses dalam bisnis, tujuan Anda misalnya penghasilan saya, pendapatan saya melalui bisnis saya itu meningkat. Nah, itu harus spesifik juga. Misalnya omset penjualan saya harus meningkat 50 juta satu bulan misalnya, dari 25 juta menjadi 50 juta satu bulan. Spesifik. Demikian pula tujuan-tujuan Anda yang lain. Maka langkah pertama ketika Anda membuat perencanaan untuk meraih sukses adalah Anda harus merumuskan tujuan Anda itu secara lebih spesifik, bisa diukur. Kenapa harus spesifik? Supaya Anda memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih tujuan itu, konkret yang ingin Anda capai itu. Kalau Anda masih merumuskan tujuan terlalu umum, maka sifatnya absurd,
dan mungkin Anda tidak terlalu termotivasi, tidak terlalu tinggi motivasi Anda untuk mencapai sukses itu. Dan ketika dirumuskan dalam perencanaan atau program, barangkali ini juga belum menukik program yang Anda lakukan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Anda harus merumuskan tujuan yang spesifik itu dalam bentuk target berapa lama tujuan itu akan Anda capai. 4 tahun kah? 8 semester kah? Misalnya tadi ingin studi tepat waktu misalnya. Kemudian Anda ingin bisnis, barangkali setiap bulan ya, targetnya harus Anda tetapkan. Berapa tahun? Bisa 4 tahun tercapai, atau setiap tahun, setiap semester, setiap 3 bulan, setiap bulan misalnya. Jadi Anda harus rumuskan berapa lama tujuan spesifik tadi, target waktu pencapaiannya harus Anda rumuskan dengan spesifik. Dan kemudian Anda catat itu dalam buku harian Anda, dalam buku jurnal Anda. Selanjutnya, langkah ketiga, Anda harus membuat satu program yang konkret untuk mencapai tujuan spesifik dan target waktu pencapaian tadi. Apakah program itu bersifat jangka panjang, bisa 5 tahun, 4 tahun, atau bahkan 10 tahun ya. Kemudian bisa juga tiap tahun, tiap bulan ya. Jadi kalau program yang bersifat jangka panjang barangkali 5-10 tahun, jangka menengah 1-2 tahun, jangka pendek misalnya 1 semester, triwulan, atau mungkin setiap bulan. Jadi ada program harian, ada program mingguan, ada program bulanan, ada program triwulan, program 6 bulan, dan seterusnya. Program yang bersifat jangka pendek tentu akan lebih spesifik uraiannya, program-programnya. Tetapi program yang jangka panjang tentu akan lebih global. Nah, ini langkah ketiga yang harus Anda lakukan ketika Anda membuat perencanaan sukses. Yang keempat, Anda harus membuat jadwal. Jadi program, terutama program jangka pendek itu harus Anda buat schedule-nya. Dan kemudian Anda harus buat skala prioritas. Misalnya dalam 1 hari hanya ada 1 hal yang bisa Anda kerjakan, maka harus Anda pilih betul-betul apa yang paling prioritas yang harus Anda lakukan. Kalau dalam 1 hari itu ada 3 hal yang bisa Anda lakukan, maka ya, Anda harus menentukan urutan pertama yang harus Anda lakukan apa dulu, yang kedua apa, dan yang ketiga apa. Nah, dan ada hal yang juga penting ketika Anda merumuskan program dan kemudian jadwal harian itu adalah Anda juga harus memiliki sejumlah informasi dan mengidentifikasi kira-kira kemampuan apa yang harus saya miliki agar program itu yang kita sudah rumuskan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Kalau kita merumuskan misalnya bahwa tujuan yang ingin kita capai adalah IPK semester, tiap semester itu adalah 3,8 misalnya, maka barangkali kemampuan atau skill yang harus Anda miliki adalah kemampuan bagaimana cara belajar atau kuliah yang efektif di universitas Anda, atau bagaimana membuat makalah yang baik yang dapat nilai A nantinya makalah itu misalnya. Atau kalau Anda ingin meraih target bisnis ya, ketika Anda membuat program untuk mencapai bisnis itu, Anda harus mengidentifikasi misalnya, skill apa nih supaya bisa saya dapat omset sekian per bulan itu. Skill marketing misalnya.
zaman sekarang misalnya Anda bisa mengasah kemampuan marketing online misalnya. Bagaimana berjualan secara online dengan efektif. Identifikasi juga, kira-kira siapa yang harus Anda hubungi, siapa mitra yang harus Anda ajak serta. Identifikasi juga misalnya informasi pendukung apa yang harus Anda miliki. Oh, informasi tentang karakteristik konsumen, misalnya. Informasi tentang karakteristik dosen, informasi tentang kompetensi. Misalnya kalau Anda kuliah, mata kuliah tertentu itu, ya, mata kuliah apapun itu ada yang disebut dengan rumusan capaian pembelajaran atau standar kompetensi minimal yang harus Anda capai. Itu harus informasi pendukung yang harus Anda ketahui, sehingga Anda lebih fokus belajarnya kepada bagaimana mencapai capaian pembelajaran itu. Nah, itu langkah yang keempat. Yang kelima, Anda harus lakukan sekarang. Jadi program yang sudah bagus, program harian, program mingguan, bulanan, misalnya triwulan, 6 bulan, itu harus Anda lakukan sekarang. Do it now, jangan tunggu besok atau nanti. Anda harus lakukan sekarang, tidak menunda-nunda. Karena kalau Anda menunda, berarti Anda menunda kesuksesan Anda. Tetapi tentu ketika Anda melaksanakan apa yang Anda rencanakan dengan baik itu, Anda harus berani juga melakukan penyesuaian-penyesuaian, adjustment. Jangan terlalu kaku, karena Anda bukan robot. Anda bukan robot yang bisa melaksanakan secara mekanistik, secara kaku apa rencana atau planning yang Anda lakukan. Jadi harus Anda adaptasi juga. Jangan segan-segan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi yang berkembang. Dan ada satu tips penting ketika Anda melaksanakan program itu, do it now tadi, yaitu jadikan program yang sudah Anda buat itu menjadi satu kebiasaan atau habit setiap hari. Anda barangkali akan lupakan sejenak target Anda, tujuan Anda, ya. Lakukan saja secara rutin, ya. Jadikan itu habit. Kalau Anda misalnya setiap hari harus membaca 2 jam, jadikan itu habit. Jangan menjadi sesuatu yang terpaksa. Lakukan dengan senang hati. Jadikan kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan rutinitas, Anda tidak merasakan program Anda menjadi sesuatu yang berat. Lalu langkah yang keenam yang harus Anda lakukan adalah Anda melakukan evaluasi, meninjau kembali capaian-capaian yang sudah Anda lakukan. Nah, ini barangkali kalau program harian bisa kita observasi, kita evaluasi setiap akhir pekan misalnya, atau setiap bulan, atau setiap 3 bulan, atau setiap akhir semester misalnya. Anda evaluasi. Nah, ketika itulah Anda kemudian membandingkan apa yang sudah Anda capai itu dengan target yang sudah Anda buat sebelumnya. Dan dari situ kita bisa melakukan evaluasi mana yang sudah tercapai, mana belum, apa kendalanya, bagaimana cara memperbaiki kekurangan atau kesalahan, dan kalau sudah baik apa yang harus ditingkatkan dan seterusnya. Oke, itulah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan ketika Anda membuat perencanaan sukses. Sukses untuk Anda, lakukan itu sekarang, jangan tunggu, karena kesuksesan adalah milik kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.